Aku rela mengadopsi anak dari rumah sakit, tapi malah suamiku selingkuh dengan wanita lain. Di sebuah kota kecil yang tenang di kaki Bukit Cempaka, tinggal seorang wanita bernama Nadine Ardelia. Ia adalah guru seni di sebuah sekolah menengah swasta, dikenal karena kelembutan suaranya dan tangan yang piawai melukis langit senja. Nadine tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pensiunan tentara, ibunya mengelola warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tak selalu mudah, tapi selalu bisa dijalani dengan hati yang sabar. Nadine menikah di usia 30 tahun dengan Raka Wirajaya, seorang arsitek yang membangun reputasi lewat proyek-proyek hijau di kota mereka. Raka dikenal sebagai sosok pendiam, logis, dan teliti, kebalikan dari Nadine yang penuh warna dan spontan. Tapi dari perbedaan itulah, mereka saling melengkapi. Raka menyukai cara Nadine melihat dunia, seperti kanvas kosong yang selalu bisa diisi dengan harapan. Awalnya, kehidupan mereka seperti yang Nadine impikan. Mereka membangun rumah kecil dengan taman mungil di belakang, lengkap dengan pohon kamboja dan kursi rotan tua tempat mereka sering minum teh sore. Setiap hari Minggu, mereka berjalan pagi ke pasar tradisional, memasak bersama, dan malamnya menonton film klasik sambil berselimut di sofa. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Namun waktu terus berjalan. 5 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, dan rahim Nadine masih sunyi. Ia sudah mencoba berbagai pengobatan, dari yang medis hingga herbal, bahkan ikut terapi kesuburan meski takut jarum. Setiap kali hasilnya negatif, Nadine berpura-pura kuat. Tapi dalam hati, ia menyimpan luka yang pelan-pelan menggerogoti rasa percaya dirinya sebagai seorang istri. Raka tak pernah menyalahkannya secara langsung, tapi Nadine bisa merasakan jarak itu. Pelukan yang semakin jarang, tatapan yang kadang kosong. Malam-malam sunyi ketika Raka lebih sibuk dengan desain bangunan daripada mendengarkan cerita Nadine tentang murid-muridnya. Bahkan pertanyaan sederhana seperti, "Kapan kita punya anak?" kini terdengar seperti gema yang menyakitkan. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela, Raka mengutarakan sesuatu yang mengejutkan. "Bagaimana kalau kita adopsi anak saja, Din?" Nadine terdiam lama. Ia tahu maksud Raka baik, tapi ada rasa getir yang tak bisa dihapus. Hotel. Nadine mencoba menahan nada curiga. "Iya, ruang rapat di Hotel Mercure. Memang di situ tempatnya." Nadine hanya mengangguk, tak mau memperpanjang. Tapi malam itu, ia tidur memunggungi Raka untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Beberapa hari kemudian, Nadine sedang merapikan cucian ketika menemukan sebuah nota kecil terselip di saku jaket Raka. Nota dari sebuah kafe di pusat kota, dengan 2 menu makan malam dan sebotol wine. Tanggalnya sama dengan malam Rafael demam. Nadine menggenggam nota itu erat. Ia duduk di sudut ruang tamu, mencoba menenangkan dadanya yang mulai berdebar tak beraturan. Ia belum mau bertanya. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena lelah, tapi karena firasatnya mulai mengkhianatinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di luar, tapi di dalam, hati Nadine sudah berubah. Ia tetap menyambut Raka dengan senyum, tetap menyuapkan bubur ke Rafael dengan kelembutan yang sama, tetap memandikan anak itu sambil bernyanyi. Tapi kini ada lapisan lain di balik semua itu, lapisan kehati-hatian, pengamatan, dan luka yang masih ditahan. Ia memilih diam. Tapi diamnya adalah senjata. Nadine mulai mencatat hal-hal kecil. Setiap tanggal dan jam Raka pulang terlambat, nama restoran di nota, nomor taksi yang sempat ia temukan dari struk, bahkan parfum baru yang tidak pernah mereka beli. Semua ia simpan dalam buku kecil bersampul biru tua,
yang dulu adalah jurnal pertumbuhan Rafael. Ironis, pikirnya. Buku yang tadinya penuh cinta kini berubah menjadi tempat menyimpan kebohongan. Ia juga mulai lebih waspada pada ponsel Raka. Suatu sore, saat suaminya mandi, Nadine memberanikan diri membuka layar ponsel yang tak dikunci. Ia tak ingin menggeledah seperti pencuri, tapi jari-jarinya gemetar saat membuka riwayat pesan. Semua chat terlihat bersih, terlalu bersih. Bahkan grup kerja pun sepi. Namun ketika ia membuka galeri foto tersembunyi, di folder yang diberi nama teknis, Project Raw, ia menemukan potret seorang wanita. Usianya sekitar akhir 20-an, mengenakan blazer krem, tersenyum di balik gelas wine. Raka sedang duduk di seberangnya. Nadine bisa melihat tangan mereka bersentuhan di meja. Foto itu buram, tapi cukup jelas untuk membuat perutnya terasa kosong. Meski hatinya sudah remuk, Nadine tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih membuatkan kopi pagi untuk Raka. Masih bertanya, "Capek ya? Gimana proyeknya?" Dengan nada yang terdengar tulus. Ia tahu, konfrontasi terlalu dini hanya akan membuat segalanya mengabur. Ia butuh lebih dari satu foto, lebih dari satu struk. Hari Sabtu pagi itu, langit mendung menggantung di atas Bukit Cempaka. Rafael baru saja tertidur siang ketika Nadine berdiri lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya, yang sudah lama tak ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lingkar hitam di bawah mata, garis-garis halus di sudut bibir, dan sorot mata yang tak lagi secerah dulu. Ia mengenakan jaket tipis dan jeans, lalu mengambil kunci mobil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia meninggalkan rumah bukan untuk mengajar, bukan untuk belanja, tapi untuk mengikuti firasatnya. Ia tahu Raka hari itu mengatakan akan meeting internal di sebuah kafe dekat kawasan pusat kota. Nama kafe itu sudah familiar. Nadine pernah melihatnya di salah satu nota lama yang ia simpan. Lokasinya cukup jauh, tapi Nadine sudah menitipkan Rafael pada ibu tetangganya yang ia percaya. Di dalam mobil, tangan Nadine gemetar di atas kemudi. Ia tak tahu apa yang ia harapkan. Mungkin ia ingin membuktikan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, bahwa ia hanya terlalu sensitif. Tapi bagian lain dari dirinya sudah siap untuk kebenaran, apapun bentuknya. Ia memarkir mobilnya 2 blok dari kafe itu. Angin sore meniup dedaunan kering, dan langkahnya terasa berat saat ia berjalan menyusuri trotoar. Kaca depan kafe besar dan bersih, membuat siapapun bisa melihat ke dalam dengan mudah, seperti hidup yang tak bisa disembunyikan. Dan di sanalah dia, Raka, duduk di sudut kafe, mengenakan kemeja biru langit, berbicara pada seorang wanita yang sama dengan yang ada di foto itu. Wanita itu mengenakan kemeja putih dan celana krem, tertawa kecil sambil menyentuh tangan Raka di atas meja. Waktu berhenti sejenak. Nadine tidak masuk. Ia berdiri beberapa meter dari pintu, cukup jauh untuk tak terlihat, tapi cukup dekat untuk melihat yang tak ingin dilihat. Ia tak menangis. Tidak seperti yang ia kira. Yang ia rasakan justru sunyi yang menusuk, bukan karena marah, tapi karena pengkhianatan yang diam-diam menyingkirkan semua kenangan yang pernah mereka bangun. Ia berjalan menjauh, kembali ke mobil, duduk lama sebelum menyalakan mesin. Di dalam dashboard, ia ambil ponselnya, membuka kamera, dan memotret dari kejauhan. Ia tak tahu untuk apa, ia hanya tahu, satu persatu potongan puzzle itu mulai menyatu. Malam harinya, saat Raka pulang, Nadine sedang menyusui Rafael di ruang tamu. Raka mencium keningnya, bertanya, "Rafa udah makan?" Nadine hanya mengangguk. Suaranya tenang, matanya pun tampak biasa. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan serpihan baru, potongan dari teka-teki yang kini semakin jelas bentuknya. Ia belum akan bicara. Belum sekarang. Tapi ia tahu, sebentar lagi, semuanya akan menghadap ke ujung jalan.
Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa bagi siapapun yang melihat dari luar. Raka tetap berangkat pagi, pulang malam. Rafael tumbuh semakin aktif, mulai merangkak dan menirukan suara. Nadine tetap menjalani perannya sebagai ibu dengan sepenuh hati. Tapi di dalam dirinya, sebuah dunia baru tengah ia bangun. Dunia yang tidak lagi bergantung pada siapapun, termasuk Raka. Di dalam pikirannya, Nadine mulai membuat 2 daftar. Yang pertama adalah apa yang ia tahu. Wajah wanita itu, tempat-tempat yang mereka datangi, cara Raka memalingkan wajah ketika ditanya, dan waktu-waktu yang janggal. Yang kedua adalah apa yang belum ia pahami. Sejak kapan ini dimulai? Kenapa Raka berubah? Dan apakah cinta yang dulu mereka punya memang pernah benar-benar ada? Setiap malam, setelah Rafael tertidur, Nadine duduk sendiri di meja makan. Di hadapannya, sebuah map berisi bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan dengan sabar. Bukan untuk mempermalukan Raka, bukan juga untuk balas dendam, tapi untuk satu alasan sederhana. Ia tak mau hidup dalam kebohongan. Ia mulai menghubungi seorang teman lamanya, Laras, sahabat kuliah yang kini bekerja di kantor hukum. Percakapan mereka diatur sesantai mungkin, via pesan singkat, tanpa nama-nama. Hanya bertanya kemungkinan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Belum tentu kamu kehilangan hak, Din, tulis Laras. Apalagi kalau kamu yang selama ini mengurus si kecil. Bukti-buktinya nanti bisa bantu kamu. Nadine membaca pesan itu lama, lalu mematikan ponsel. Ia belum memutuskan apapun. Tapi rasanya seperti berdiri di depan 2 pintu. Satu tetap tinggal dengan luka yang tak akan sembuh. Satu lagi keluar dengan ketidakpastian tapi juga peluang untuk sembuh perlahan. Suatu pagi, ketika Nadine sedang menyuapi Rafael, Raka turun dari kamar sambil mengancingkan kemeja. Aku ada meeting lagi sore ini, mungkin gak pulang makan malam, katanya datar. Nadine menoleh sejenak, lalu mengangguk. Baik, hati-hati ya. Suaranya ringan, hampir seperti angin pagi. Tapi dalam hati, ia sudah tahu, malam ini, ia akan mengikutinya lagi. Kali ini bukan hanya untuk melihat, tapi mungkin untuk mendengar. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Tapi satu hal pasti, ia sudah tak takut lagi. Hari itu, Nadine menyempatkan diri datang ke salon langganan yang biasa ia kunjungi sebelum menikah. Sudah lama ia tak menyentuh rambutnya sendiri, sibuk, dan sejujurnya, kehilangan minat untuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi hari itu berbeda. Bukan soal rambut, bukan soal penampilan. Ia kesana untuk satu alasan lain. Salon itu berada di gedung yang sama dengan kantor proyek tempat Raka pernah bilang ia lembur beberapa kali. Dan lebih dari sekali, Nadine mendengar nama yang sama disebut oleh Raka saat menelepon. Citra. Bukan nama yang asing, tapi tidak pernah terdengar dekat di rumah mereka. Saat duduk di depan cermin salon, Nadine mencoba bersikap seperti biasa. Ia berbincang ringan dengan Mbak Lia, stylist yang dulu sering menatanya untuk acara formal. Suami kemana, Mbak Nadine? Tanya Lia sambil memegang sisir bulu. Lagi di kantor proyek. Katanya banyak laporan akhir bulan. Oh, proyeknya yang di gedung ini ya? Nadine menoleh cepat. Kok tahu? Lah, saya sering lihat suami Mbak naik bareng anak buahnya. Yang cewek itu loh, yang putih tinggi, rambutnya diikat terus. Namanya siapa ya? Citra. Kayaknya. Dek. Nadine mencoba tersenyum tipis. Oh, iya? Saya belum pernah ketemu orang kantornya. Lia mengangguk santai, tidak menyadari betapa jantung Nadine saat itu berdetak tak karuan. Saya pikir udah tahu. Soalnya mereka kelihatannya akrab banget. Sering bareng, kadang pulang juga berdua. Nadine mengangguk pelan. Iya, mungkin karena proyeknya bareng. Ia tidak ingin menunjukkan apa-apa.
Tidak di sini. Tidak sekarang. Tapi dalam hatinya, satu simpul baru terikat. Dan satu nama kini ia pegang erat. Citra. Malam harinya, Nadine membuka kembali map berisi bukti yang ia simpan di laci meja kerja. Ia menuliskan nama itu di lembar baru. Citra Lestari, Proyek Asta Mandiri. Ia membuka laptopnya, mulai mencari akun media sosial yang bisa terhubung dengan nama itu. Tak butuh waktu lama, ia menemukan satu profil yang cocok. Pegawai kontraktor teknik, bekerja di Asta Mandiri, wajah dan rambut persis seperti yang ada di foto. Ia membaca setiap unggahan Citra. Tak ada foto Raka di sana. Tapi ada banyak foto di tempat yang sama dengan nota-nota yang Nadine simpan. Restoran, hotel, bahkan satu unggahan selfie di dalam mobil yang tampak sangat mirip dengan mobil Raka. Semua masih terasa samar, tapi sudah cukup membuat Nadine yakin satu hal. Ini bukan hanya perasaan, bukan kecurigaan kosong. Ada cerita lain yang selama ini disembunyikan, dan pelan-pelan, kisah itu mulai terkuak. Raka pulang malam itu sambil membawa makanan dari luar. Buat kamu, katanya, meletakkan kotak makan di atas meja. Tumben, ucap Nadine, pura-pura tertawa kecil. Ya, pengin ngasih sesuatu aja. Kamu capek kan? Nadine mengangguk. Tapi hatinya tahu, yang membuatnya lelah bukan karena jadi ibu, tapi karena terus bersikap seolah tak tahu apa-apa. Ia belum akan bicara. Tapi satu langkah lagi, dan mungkin pintu itu akan terbuka sepenuhnya. Minggu sore, langit mendung lagi. Rumah terasa lengang karena Rafael tertidur setelah seharian bermain. Nadine duduk di dekat jendela, membiarkan cahaya abu-abu menimpa wajahnya. Di tangannya ada album foto kecil yang baru ia buat. Bukan album keluarga, tapi kumpulan cetakan bukti. Struk, foto, tangkapan layar, semuanya disusun rapi dalam plastik mika. Ia memandanginya seperti seseorang menatap sisa reruntuhan rumah sendiri. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan keheningan yang nyaris suci, seolah mengatakan, "Aku tidak akan membalas, tapi aku juga tidak akan pura-pura." Hari itu, ia kembali membuka akun media sosial milik Citra. Ada unggahan baru. Biasa saja, fotokopi dan laptop, captionnya singkat. Weekend Vibes. Tapi kerjaan gak bisa ditinggal. Tapi yang membuat jantung Nadine bergetar pelan adalah muk yang dipakai di foto itu. Putih, dengan logo kecil dari hotel tempat ia pernah memotret Raka dan Citra dari kejauhan. Ia tahu muk itu. Ia bahkan pernah memecahkan satu setnya saat masih tinggal di apartemen dulu. Raka yang membeli, dan waktu itu bilang, "Keren, ya? Satu set muk dari hotel butik. Katanya limited." Jadi kenapa muk itu ada di meja Citra? Ia tak menyimpan jawaban. Ia hanya menekan tombol screenshot. Hari Senin berikutnya, Nadine menitipkan Rafael lagi pada tetangga sebelah, Bu Rini. Kali ini ia pergi ke kantor Asta Mandiri, bukan untuk mencari siapa-siapa. Hanya ingin melihat. Ia mengenakan pakaian biasa, ransel kecil, dan masker wajah. Di lobi gedung itu, ia duduk sambil berpura-pura menunggu seseorang. Matanya mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Lalu, ia melihatnya. Citra. Tinggi, langkah cepat, senyum yang ramah pada satpam. Sama persis seperti dalam foto. Nadine hanya menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia tidak ingin konfrontasi. Belum. Tapi melihat wajah itu secara langsung memberi efek lain yang tak ia duga. Ia tidak takut lagi. Citra hanya seorang wanita. Bukan bayangan mengerikan. Bukan monster. Dan entah kenapa, itu membuat Nadine merasa lebih kuat. Malamnya, saat Raka pulang, Nadine sedang memandikan Rafael. Suaminya masuk ke kamar mandi, menunduk, mencium kepala putranya. "Besok aku keluar kota," katanya pelan. 3 hari. Survei proyek.
Nadine mengangguk sambil membilas kepala Rafael. Kemana? Bandung. Sama tim teknis. Cuma survei lokasi kok. Nadine tidak menjawab. Ia tahu, tak ada tim teknis. Ia tahu, bahkan surat tugasnya pun tak ada. Tapi ia tak ingin menyelah. Setelah Raka keluar kamar, Nadine mengeringkan Rafael, memeluk anak itu erat-erat dan berbisik di telinganya. Kalau nanti kita cuma berdua, kamu tetap akan bahagia, ya? Rafael menatapnya dengan mata bulat dan senyum kecil. Belum bisa bicara. Tapi Nadine merasa seperti mendengar jawabannya. Ya, Bunda. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai menyiapkan barang-barang untuk perjalanannya ke Bandung. Nadine hanya mengamati dari jauh, dengan senyuman yang semakin tidak terlihat lagi. Segalanya terasa biasa, namun dalam setiap detil, ada rencana yang sedang ia bangun. Saat Raka mengemasi tasnya, Nadine membantu dengan acuh tak acuh, melipatkan beberapa pakaian dan meletakkannya di dalam koper. Jangan lupa bawa jaket. Ya, katanya. Udah, Bunda, tenang aja. Aku selalu bawa jaket. Tapi cuaca kan sering hujan, Ra. Nadine masih melanjutkan, walau hatinya tidak sepeduli kata-katanya. Raka memandangnya, sedikit bingung. Tapi ia hanya mengangguk, lalu memeluknya sebelum meninggalkan rumah. Jaga rumah baik-baik. Ya. Nadine tidak bisa menahan tawa kecil. Tentu saja. Jangan khawatirkan aku. Saat pintu mobil menutup dan Raka menghilang dari pandangannya, Nadine tetap berdiri di depan pintu, memandang kosong keluar jendela. Ia tahu, mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Tapi bukan dalam arti yang rapuh. Bukan dalam rasa kehilangan. Hanya dalam arti bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada bayangan masa lalu. Setelah itu, langkah pertama dalam rencananya dimulai. Nadine menghubungi Laras lagi, meminta bantuannya untuk sesuatu yang lebih konkret. Tidak banyak, hanya sedikit informasi dan bantuan untuk mempersiapkan situasi. Laras tahu apa yang ia inginkan, dan ia setuju untuk membantunya dengan sangat hati-hati. Sambil menunggu, Nadine mulai merencanakan detail berikutnya. Ia tahu Raka akan kembali dalam 3 hari. Dan selama itu, ia akan memastikan segala sesuatunya siap untuk momen yang ia rencanakan. Nadine tidak akan terlalu agresif. Tidak akan mengungkit masalah ini dengan kekuatan amarah yang bisa merusak segalanya. Ia ingin memberi kejutan yang tidak bisa dibantah, yang akan mengguncang Raka tanpa harus berteriak. Hari terakhir sebelum Raka kembali, Nadine memeriksa sekali lagi setiap hal yang ia persiapkan. Segalanya rapi. Segalanya ada di tempat yang tepat. Ia menghapus jejak digital yang perlu dihapus, memastikan bahwa Raka tak akan menduga apa yang terjadi. Ketika Raka akhirnya kembali ke rumah, sore itu hujan turun dengan deras. Nadine menyambutnya dengan senyum. Seperti biasa. Apa kabar, Ra? Tanyanya santai sambil menyambut suaminya yang baru keluar dari mobil. Lancar perjalananmu. Raka melepas jaketnya. Sedikit kelelahan. Lumayan. Bunda. Laporan-laporan masih numpuk. Tapi sudah selesai surveinya. Nadine mengangguk. Syukurlah. Kalau gitu, nanti makan malam kita makan enak. Ya, aku masak. Raka tersenyum dan meletakkan tasnya. Kamu selalu tahu cara merawat aku. Mereka duduk bersama di ruang makan, dan Nadine melayani makan malam seperti biasanya. Raka tidak tahu apa yang sedang menunggu di luar perbincangan ringan itu. Setelah makan, Nadine mengajaknya duduk di ruang tamu. Di sana, sebuah kotak kecil tergeletak di atas meja. Kotak itu sederhana, dengan pita hitam yang rapi di atasnya. Nadine menyentuh kotak itu dengan lembut, lalu memandang Raka. Ra, Nadine mulai, suaranya tenang dan dalam. Aku ingin kamu lihat sesuatu.
Raka menatapnya bingung. Apa ini, Bunda? Dengan senyum datar, Nadine membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah USB drive sederhana yang telah berisi bukti-bukti, foto, struk, rekaman percakapan, dan semuanya yang telah ia kumpulkan dengan penuh kesabaran selama ini. Citra, Nadine melanjutkan, menyebut nama itu dengan suara yang tak mengguncang, hanya datar. Ini, semua ini, aku menemukan banyak hal yang tak pernah kamu katakan. Raka menatap layar komputer dengan wajah mulai memucat. Nadine duduk di depannya, tak bergerak, hanya menunggu. Raka menghela napas panjang. Nadine, suaranya mulai terdengar cemas. Aku bisa jelasin semuanya. Tapi Nadine hanya mengangkat tangan pelan, memintanya untuk diam. Ia sudah tidak ingin mendengarkan alasan. Yang ia ingin dengar adalah keputusan. Keputusan yang sudah lama ia simpan dalam dirinya. Keputusan yang akan membawa mereka ke titik akhir dari segalanya. Raka duduk di depan layar komputer. Matanya terbuka lebar saat melihat isi USB yang ada di meja. Nadine hanya memandanginya dengan penuh ketenangan. Meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia sudah tidak ingin berteriak. Ia tidak butuh penjelasan yang kosong. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah kenyataan yang sudah terungkap. Citra, itu. Suara Raka tercekat. Nadine tak berkata apa-apa. Hanya menatapnya dengan mata yang tegas. Raka menghela napas berat. Kemudian menunduk. Apa yang kamu mau, Nadine? Katanya akhirnya. Suaranya serak. Nadine menggigit bibirnya sejenak. Perlahan, ia mengambil sebuah foto dari dalam map yang tergeletak di samping kotak USB. Foto itu menunjukkan Raka dan Citra di restoran yang sama, sedang duduk berdua, mesra. Tidak ada senyuman yang tulus, hanya kebohongan yang terus tumbuh. Ini, Ra, Nadine berkata dengan lembut, meskipun di dalam hatinya, perasaan itu menggedor-gedor. Aku hanya ingin kamu jujur. Selama ini, kamu berbohong padaku. Raka terlihat bingung, cemas, bahkan sedikit takut. Aku bisa jelasin. Nadine, ini semua cuma salah paham. Kamu nggak ngerti. Hubungan kami cuma teman kerja. Teman kerja. Nadine mengulang kata-kata itu pelan. Apakah teman kerja selalu makan malam bersama, menginap di hotel yang sama, dan berbagi momen seperti ini? Suasana di antara mereka mulai terasa lebih tegang. Nadine tetap diam, menunggu jawaban, tanpa terburu-buru. Raka semakin terpojok. Bibirnya gemetar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nadine. Wajahnya pucat, dan ia mencoba mencari kata-kata. Tapi ia tidak bisa menemukan yang tepat. Aku sudah tahu segalanya, Nadine berkata pelan. Masih dengan ketenangan yang luar biasa. Aku bukan ingin menghancurkan hidupmu, Ra. Aku cuma ingin kamu berhenti berbohong. Raka menunduk. Tangannya gemetar saat ia menyentuh meja. Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Aku hilaf, Nadine. Aku terlalu lama menahan semuanya. Dan akhirnya aku salah langkah. Aku nggak tahu kenapa semuanya jadi seperti ini. Nadine merasa hati kecilnya tergores. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia mengambil napas dalam-dalam, kemudian berkata, Raka, kamu tidak bisa memperbaiki semuanya hanya dengan kata-kata. Aku sudah cukup mendengar alasan-alasanmu. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian ini. Di luar jendela, hujan mulai turun semakin deras, menambah ketegangan yang sudah ada di udara. Nadine tidak bergerak, tetap duduk dengan tenang, menunggu Raka untuk memberikan jawaban yang tidak akan ia lupakan. Apa yang kamu mau, Nadine? Raka bertanya lagi, kali ini lebih lemah, seolah sudah menyerah. Nadine memandanginya dalam-dalam. Aku ingin tahu, Ra.
Apakah kamu masih ingin melanjutkan hidup bersama aku? Atau kamu ingin hidup dengan Citra? Aku nggak akan menahanmu. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap di sini, kamu harus tahu bahwa aku tak akan pernah bisa percaya padamu lagi. Aku akan hidup dengan luka ini, dan aku akan membawa Rafael ke masa depan yang lebih baik tanpa kebohongan. Raka tidak bisa menjawab. Nadine bisa melihat ketidakmampuan Raka untuk memberi keputusan yang tegas. Ia tahu, Raka sudah terjebak dalam kebohongannya sendiri, dan kini waktunya bagi Nadine untuk menentukan langkahnya. Malam itu, Nadine duduk sendirian setelah Raka pergi ke kamar tidur mereka. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Tadi, saat ia berbicara kepada Raka, ada rasa sakit yang mendalam, tetapi juga ada rasa lega yang baru ia sadari. Ia tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian. Semua yang ia simpan, yang ia kumpulkan, kini terungkap dengan sendirinya. Nadine tahu, hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Ia tidak tahu apakah Raka akan memilih untuk tetap bersama keluarganya atau pergi. Tapi yang pasti, ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Raka tetap tinggal di rumah, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Raka mulai berbicara dengan hati-hati, mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya. Namun, Nadine tidak segera memberi jawaban. Ia tahu, ada keputusan besar yang harus ia buat, dan itu tidak bisa didasarkan pada kata-kata Raka semata. Nadine memandang Rafael yang sedang tertidur di kamar, dan ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia akan menjaga anaknya dengan sepenuh hati. Pagi itu, Nadine duduk di balkon rumahnya, dengan secangkir teh hangat di tangan. Hujan masih menyisakan gerimis kecil, dan udara terasa sejuk. Rafael tertidur di kamar, dengan selimut biru yang menutupi tubuh kecilnya. Nadine menatap keluar, memikirkan langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Selama ini, ia selalu memprioritaskan kebahagiaan suaminya, keluarga kecil mereka. Ia telah berusaha untuk memahami, untuk menjaga agar semuanya tetap utuh. Meskipun ia merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang terus membentuk jarak di antara dirinya dan Raka. Tapi hari ini, dia sadar, ia sudah cukup. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu kejujuran Raka. Tidak ada lagi ruang untuk mengharapkan perubahan yang mungkin tak pernah datang. Nadine sudah memberi semua yang ia bisa, dan kini, ia harus memilih untuk melangkah tanpa mengandalkan seseorang yang tidak bisa menjaga janjinya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk, namun lebih banyak rasa lega yang mulai terasa. Ia tidak lagi merasa terperangkap. Sore itu, setelah Raka pergi keluar, Nadine membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan dokumen-dokumen penting yang selama ini ia simpan dengan rapi. Surat-surat, rekening bank, dan semua hal yang ia butuhkan untuk memulai langkah baru. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang perpisahan fisik. Ini adalah tentang pembebasan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Dengan hati-hati, Nadine menulis surat kecil untuk Raka. Surat itu tidak panjang, hanya beberapa kalimat yang cukup untuk menggambarkan semua yang ia rasa. Ia menulis dengan tangan yang tenang, tetapi penuh makna. Kepada Raka, aku memutuskan untuk melangkah tanpa menunggu keputusanmu lagi. Semua yang terjadi selama ini, tidak bisa lagi aku biarkan menguasai hidupku dan Rafael. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Aku memilih untuk memberi diriku dan anak kita kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tanpa rasa takut atau rasa sakit. Rafael adalah segalanya bagiku, dan aku akan selalu menjaganya dengan sepenuh hati. Aku berharap kamu bisa memikirkan apa yang sudah terjadi, dan menemukan jalan untuk memperbaiki dirimu, meskipun aku tidak akan ada lagi untuk menemanimu. Semoga kita bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing, meski dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang penuh harapan. Nadine. Setelah menulis surat itu,
Nadine memeriksa semua barang yang ia siapkan untuk diri dan Rafael. Ia tahu bahwa hidup mereka akan berubah. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi terbebani oleh keputusan orang lain. Ia akan menentukan arah hidupnya sendiri. Ketika Raka pulang malam itu, Nadine sudah siap dengan keputusan yang sudah ia buat. Surat itu terletak di meja makan, di sebelah secangkir teh yang sudah dingin. Raka masuk dan langsung mendekati meja, melihat surat itu. "Ini apa, Nadine?" Suaranya terdengar rendah, kebingungan, dan mulai cemas. Nadine berdiri, menatap Raka untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang tidak lagi penuh emosi. Ia sudah tidak bisa lagi berharap pada kata-kata atau alasan. "Itu untuk kamu, Ra. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup kami tanpa bergantung padamu. Aku tidak bisa lagi bertahan dengan cara ini." Raka terdiam, menatap surat itu, kemudian menatap Nadine dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada penyesalan, ada kekhawatiran, tapi juga ada ketidakmampuan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. "Jadi, kamu sudah memutuskan semuanya?" Raka bertanya dengan suara serak. Nadine mengangguk pelan. "Iya, aku sudah memutuskan. Aku akan menjaga Rafael. Ra, aku akan memberikan yang terbaik untuk dia, dan untuk diriku sendiri." Raka menunduk, tampak benar-benar terluka, tapi Nadine tahu ini adalah konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan kekecewaan. "Jadi, kamu benar-benar akan pergi?" tanya Raka, suara hampir tidak terdengar. Nadine mengangguk sekali lagi. "Aku sudah tidak bisa lagi menunggu perubahan yang tidak pernah datang, Ra." Ia tidak ingin berlama-lama, tidak ingin mengulang kata-kata yang tidak perlu. Ada perasaan yang cukup dalam untuk mengatakan ini sekali saja. Raka menunduk, menangis diam-diam. Nadine bisa merasakannya, namun hatinya tetap teguh. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia harus menunjukkan pada dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar. Setelah beberapa waktu, Nadine menatap pintu yang tertutup dengan sebuah perasaan lega dan hati yang ringan. Rafael masih tidur di kamar, dan ia tahu, meskipun tantangan baru akan datang, ia akan bisa menghadapinya. Dengan atau tanpa Raka. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju kamar Rafael, duduk di samping tempat tidur anaknya, meraih tangan kecil itu, dan menatap wajah polos yang tertidur. Di sanalah hatinya merasa utuh. Di sanalah ia menemukan tujuannya. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa atau percakapan ringan antara mereka. Raka pulang lebih larut, dan Nadine sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang paling penting dalam hidupnya. Hatinya tenang, meskipun sesekali ada perasaan perih yang menusuk. Ia tahu, meskipun ini keputusan yang sulit, ini adalah langkah yang harus ia ambil. Nadine duduk di ruang tamu, menatap ke depan dengan mata yang fokus. Rafael sudah tidur, tak terganggu dengan keributan dunia orang dewasa. Semua yang ia inginkan hanya satu, masa depan yang lebih baik untuk anaknya, jauh dari rasa sakit ini. Ketika Raka akhirnya memasuki rumah, ia menatap Nadine dengan tatapan kosong. Wajahnya lelah, penuh dengan tanda-tanda ketegangan dan penyesalan. Namun Nadine tahu, ini sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi mundur. "Bunda, ada apa?" Raka bertanya, sedikit bingung, dengan nada yang lemah. "Kamu tampak serius sekali." Nadine berdiri perlahan, berjalan menuju meja di tengah ruang tamu, di mana surat cerai sudah ia letakkan dengan rapi. Ia menatap suaminya, kemudian dengan tenang berkata, "Aku sudah memutuskan, Ra. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku minta cerai." Raka tampak terkejut, mulutnya terbuka, namun kata-kata seolah tidak bisa keluar. "Apa maksud kamu?" tanyanya.
Tidak percaya. Nadine, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tapi aku sudah bicara, Ra. Nadine menjawab dengan suara yang tenang tapi tegas. Aku sudah bicara sejak lama. Hanya saja kamu tidak pernah benar-benar mendengarkanku. Kamu terus berbohong. Terus membuatku hidup dalam ketidakpastian. Dan aku tidak kuat lagi menjalani semua ini. Raka mematung. Terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Nadine mengangkat surat cerai itu dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah keputusan yang sudah aku pikirkan dengan matang. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Ra, aku ingin hidup yang lebih baik. Untuk aku dan Rafael. Jangan lakukan ini. Nadine, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku hilaf. Aku salah. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan bertanggung jawab. Raka mencoba mencari jalan keluar. Memohon. Kita bisa perbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi. Jangan tinggalkan aku. Nadine. Nadine menatap Raka dengan hati yang tak lagi penuh harapan. Ia tahu bahwa Raka tidak bisa memberikan jaminan apapun lagi. Dan yang lebih penting, Nadine sudah lelah menunggu perubahan yang tak pernah datang. Ia hanya bisa tersenyum tipis. Aku sudah terlalu lama memberi kesempatan. Ra. Tapi aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa terus menunggu yang tak pasti. Ada kesunyian yang mencekam di antara mereka. Raka berdiri diam. Tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya penuh penyesalan. Tetapi Nadine tahu bahwa ini adalah titik yang tak bisa dihindari lagi. Nadine menghela napas. Lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Tapi tetap penuh tekad. Aku sudah memutuskan. Aku ingin cerai. Ra. Bukan karena aku tidak mencintaimu. Tapi karena aku sudah tidak bisa hidup dalam bayangan kebohongan yang kamu ciptakan. Aku ingin memberi Rafael dan diriku sendiri kesempatan untuk bahagia. Raka terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun tak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Nadine tidak bisa menunggu lagi. Ia tidak akan biarkan dirinya terus terjebak dalam hubungan yang penuh luka dan kebohongan. Ia sudah siap untuk melangkah sendiri. Nadine mengambil napas dalam-dalam, dan dengan langkah mantap, ia pergi ke ruang tidur. Di sana, ia berdiam sejenak, menatap Rafael yang sedang tidur dengan tenang. Nadine duduk di samping tempat tidurnya, meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. Ia merasa sedikit lega, meski ada perasaan pahit yang masih tertinggal. Ia berbisik pelan kepada putranya, "Kita akan baik-baik saja, sayang. Bunda janji." Keesokan harinya, Raka tidak pergi bekerja. Ia tetap berada di rumah, mencoba menghadapinya. Namun Nadine tetap tidak bergeming. Ketegasan dalam diri Nadine semakin terlihat jelas. Dan ia tahu, ini adalah langkah yang tepat. Pada akhirnya, Raka datang ke Nadine, berdiri di ambang pintu ruang tamu. Ia menatap Nadine dengan wajah yang penuh penyesalan dan air mata yang sudah mulai membasahi pipinya. Aku benar-benar menyesal. Nadine, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk menghapus semuanya. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku masih mencintaimu. Nadine hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Namun ada keteguhan dalam setiap tatapannya. Aku tahu, Ra. Tapi cinta tidak cukup untuk menyembuhkan semua luka ini. Aku tidak bisa lagi percaya padamu. Raka terlihat hancur. Namun Nadine tidak bisa lagi melihatnya dengan perasaan yang sama. Ini bukan hanya tentang kita berdua lagi. Ini tentang Rafael. Aku tidak akan membiarkan hidup kami terus dihantui dengan kebohongan. Nadine mengangkat kepala, menatap Raka dengan tatapan yang terakhir kali penuh harapan, dan berkata dengan suara tegas, "Aku minta cerai, Ra. Dan ini adalah keputusan yang tidak akan aku ubah.
Aku sudah tidak kuat lagi hidup dalam kebohongan. Aku ingin mengakhiri semua ini. Dengan keputusan yang sudah bulat, Nadine mulai merencanakan masa depan baru untuk dirinya dan Rafael. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lebih ringan. Ia tahu, kehidupan ke depan mungkin penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin akan satu hal, ia akan mampu menghadapinya. Dengan atau tanpa Raka. Hari-hari setelah Nadine menyerahkan surat cerai terasa seperti pengujian bagi keduanya. Raka menghindari Nadine sebisa mungkin, seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nadine merasa beban di pundaknya sedikit lebih ringan. Tetapi proses ini, perceraian yang ia minta, bukanlah hal yang mudah. Ia tahu, ini adalah langkah besar dan penuh konsekuensi, terutama karena mereka telah bersama selama bertahun-tahun, membangun rumah tangga, dan memiliki seorang anak. Nadine memutuskan untuk segera menghubungi pengacara dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen untuk perceraian. Ia tidak bisa menunda lagi, meskipun ia tahu bahwa Raka akan merasa tersakiti, tetapi Nadine juga menyadari bahwa ia harus berpikir tentang dirinya sendiri dan Rafael. Hari pertama di kantor pengacara, Nadine merasa cemas. Ia menghadapinya dengan kepala tegak, meskipun di dalam hatinya ada rasa takut yang tak terungkapkan. Semua dokumen yang harus ditandatangani, semua prosedur hukum yang harus diikuti, membuatnya merasa sedikit terisolasi. Namun, ia tahu ini adalah jalan yang harus ia lewati. Pengacara itu, seorang wanita dengan penampilan rapi dan profesional, memberikan penjelasan tentang apa yang akan terjadi selama proses perceraian. Proses perceraian ini tidak akan instan. Nadine butuh waktu, dan mungkin akan melibatkan beberapa sesi mediasi untuk memastikan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta beberapa hal lainnya. Namun, saya akan memastikan semuanya berjalan dengan baik untuk Anda dan Rafael. Nadine mengangguk. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir tentang Rafael. Ia harus menjaga kesejahteraan anaknya lebih dari apapun, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa inilah keputusan yang tepat. Beberapa hari setelah Nadine mulai mengikuti proses perceraian secara hukum, Raka akhirnya meminta untuk berbicara. Nadine sudah menduga bahwa suatu saat, ia akan datang untuk mencoba berbicara dan meminta kesempatan kedua. Namun kali ini, Nadine tidak merasa ragu lagi. "Kenapa kamu masih menghindariku?" Nadine bertanya, ketika Raka datang ke rumah mereka untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Raka tampak lelah, matanya sembab, dan wajahnya tampak pucat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan sesungguhnya. Aku minta maaf, Nadine," katanya, dengan suara yang serak dan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa aku telah kehilangan segalanya." Nadine menatapnya lama, tidak tahu harus berkata apa pada pria yang pernah ia cintai begitu dalam, tetapi kini hanya meninggalkan rasa sakit dan kebohongan. "Ini sudah tidak bisa kembali. Ra, kita sudah berusaha, tapi kamu terus melukai aku, dan aku sudah tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lagi." Raka menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku tahu aku telah mengkhianatimu, Nadine. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku minta maaf dengan sepenuh hati. Tapi aku masih ingin kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nadine terdiam. Ia mengingat semua momen ketika mereka masih bersama, ketika ia berjuang untuk menjaga rumah tangga mereka. Tetapi ia juga ingat bagaimana Raka selalu membuatnya merasa terperangkap dalam kebohongan. Ia tidak bisa kembali ke titik itu. "Aku sudah tidak bisa percaya padamu lagi, Ra. Dan lebih dari itu, aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu," Nadine berkata, matanya tetap lurus menatap Raka. "Aku sudah memulai proses perceraian, dan aku tak bisa mundur sekarang. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat ini." Raka terdiam, menundukkan kepalanya.
Ia tahu, ia sudah kehilangan semuanya. Ia tidak bisa lagi memutar waktu. Keputusan Nadine sudah final. Jadi, ini benar-benar berakhir. Raka bertanya pelan, hampir tak terdengar. Aku sudah membuat keputusan. Nadine menjawab, suara mantap namun penuh kesedihan. Ini bukan hanya tentang kita berdua lagi. Ini tentang Rafael. Tentang masa depan kami. Aku harus melangkah maju. Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa kosong. Nadine tahu betul bahwa, meskipun ia merasa berat, ini adalah keputusan yang tidak bisa dihindari. Perpisahan ini sudah menjadi satu-satunya jalan yang tersisa. Beberapa hari sebelum perceraian mereka resmi dimulai, Nadine dan Raka duduk di ruang tamu, menghadapi kenyataan yang semakin mendekat. Nadine memutuskan untuk berbicara, untuk mengungkapkan semua perasaannya yang selama ini tertahan. Raka, meskipun tidak ingin mendengar, tampak sedikit lebih tenang, seolah-olah merasa bahwa percakapan ini akan menjadi titik akhir dari semua yang mereka jalani bersama. Namun, Nadine tahu, ia harus mengatakan ini untuk dirinya sendiri. Mungkin kamu tidak akan mengerti, Nadine mulai, suara yang terdengar lebih lembut dari biasanya. Tapi aku rela melakukan apa saja demi keluarga ini. Aku rela mengadopsi anak dari rumah sakit. Karena aku percaya kita bisa membangun kebahagiaan yang lebih besar bersama. Aku ingin kita punya anak, bukan hanya sebagai tanda cinta kita, tetapi juga untuk memberikan kasih sayang yang kita punya, untuk membahagiakan rumah ini. Raka terdiam, menatap Nadine dengan tatapan kosong. Nadine melanjutkan, dengan hati yang semakin berat. Aku tahu itu bukan hal yang mudah. Aku tahu, ada banyak orang yang mungkin berpikir itu gila, tapi aku melakukannya demi kita. Demi kamu, demi keluarga kecil kita. Raka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Nadine bisa merasakan ketidakpedulian dalam sikapnya. Ia merasa seperti berbicara kepada seseorang yang sudah tidak ada lagi di sana, seseorang yang sudah lama tidak mendengarkan. Nadine menarik napas panjang, lalu berkata dengan lebih keras, dan setelah aku melakukan itu, setelah aku mengadopsi Rafael dengan penuh cinta, kamu malah mengkhianatiku. Kamu selingkuh dengan wanita lain, meninggalkanku, meninggalkan keluarga kecil kita. Setelah semua yang aku lakukan untuk kita, setelah aku mengorbankan diriku untuk memberi kebahagiaan ini, kamu malah mengkhianatiku. Suasana di ruang tamu semakin tegang, dan Raka mulai terlihat gelisah. Ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Nadine merasakan hatinya hancur, tetapi ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan ini. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang tidak menghargai pengorbananku, yang lebih memilih untuk berselingkuh daripada berusaha memperbaiki hubungan kita. Nadine berkata, suaranya bergetar, namun matanya tetap tegas. Raka terdiam, sesekali menatap Nadine dengan mata yang penuh penyesalan. Nadine bisa melihat bagaimana penyesalan itu tergambar di wajahnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Kamu tahu, Nadine melanjutkan, aku melakukan semua itu dengan harapan kita bisa tumbuh bersama, membangun kebahagiaan untuk kita berdua dan anak kita. Tapi kenyataannya, aku hanya berjuang sendirian. Dan aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu. Raka akhirnya menatapnya, dan kali ini ada air mata yang mengalir di pipinya. Ia membuka mulutnya, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat. Aku menyesal, Nadine. Aku menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Namun Nadine tidak tergerak lagi. Ia tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Kepercayaan yang telah dihancurkan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Kamu menyesal, Itu tidak cukup lagi. Semua yang kita bangun bersama sudah runtuh karena tindakanmu sendiri.
Aku sudah memutuskan, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Raka terdiam. Nadine merasa berat, tetapi hatinya sudah penuh dengan keputusan yang tegas. Ia sudah tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Pengorbanannya selama ini, untuk sebuah kebahagiaan yang ia impikan bersama Raka, telah sia-sia. Dan kini, ia hanya ingin memastikan masa depan Rafael lebih baik, tanpa rasa takut atau rasa sakit yang datang dari kebohongan yang sudah terlalu lama ia tanggung. Nadine berdiri dan memegang surat cerai yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari sebelumnya. Ia meletakkannya di meja, menatap Raka untuk terakhir kalinya dengan mata yang penuh ketegasan. Aku minta cerai, Ra. Aku sudah tidak bisa lagi hidup di dalam kebohongan ini. Ini adalah keputusan terakhirku. Raka terpaku, matanya kosong. Ada penyesalan yang mendalam di sana, namun Nadine tahu itu sudah tidak cukup lagi. Keputusan sudah diambil. Perceraian ini sudah menjadi titik akhir dari semuanya. Proses perceraian dimulai setelah pernyataan itu. Nadine merasa sedikit lega, meskipun masih ada rasa sakit yang mengiris. Raka akhirnya menerima kenyataan, meskipun ia tidak pernah bisa benar-benar menerima keputusan itu dengan lapang dada. Pada hari-hari berikutnya, Raka mulai menghubungi pengacaranya, mengatur segala hal terkait perceraian dan hak asuh anak. Nadine tidak lagi ragu. Ia tahu, meskipun sulit, ini adalah langkah yang harus diambil demi kebaikan dirinya dan Rafael. Hari itu, ketika pengadilan akhirnya mengesahkan perceraian mereka, Nadine merasa ada bagian dari dirinya yang bebas. Ia tidak lagi terikat dengan kenangan-kenangan yang penuh dengan kebohongan dan luka. Ia tahu, ini adalah jalan untuk memulai kehidupan yang baru, untuk dirinya dan untuk Rafael. Nadine pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia menatap Rafael yang sedang bermain di halaman, tertawa riang. Nadine berjalan mendekat dan memeluk anaknya dengan penuh cinta. Ia berbisik lembut, "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita akan lebih bahagia dari sebelumnya. Bunda janji." Dengan keputusan itu, Nadine tahu bahwa masa depannya kini ada di tangannya sendiri. Perceraian ini mungkin akhir dari kisah lama, tetapi ia yakin, ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Hari-hari setelah perceraian berjalan perlahan, tetapi Nadine merasakan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil bersama Rafael adalah langkah menuju pemulihan. Meskipun ada hari-hari penuh rasa rindu akan masa lalu, ia tahu bahwa kini adalah waktunya untuk fokus pada masa depan, untuk dirinya dan untuk anak yang ia cintai. Rafael mulai menyesuaikan diri dengan hidup mereka yang baru. Nadine tidak pernah membiarkan anaknya merasa kesepian atau terlantar. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain, berbicara tentang hari-hari mereka, dan berbagi momen kecil yang membuat mereka merasa utuh. Nadine berusaha keras untuk memastikan bahwa Rafael merasakan cinta dan perhatian yang melimpah, tanpa ada rasa takut atau kekhawatiran. Pagi-pagi, Nadine mengajak Rafael untuk berjalan-jalan di taman. Mereka duduk di bangku taman, menikmati angin pagi yang sejuk dan suara burung yang berkicau. Rafael, meskipun masih kecil, mulai berbicara lebih banyak, menceritakan hal-hal kecil yang ia lihat sepanjang hari. "Bunda, lihat, ada bunga warna-warni." Rafael menunjuk dengan antusias. Matanya berbinar. Nadine tersenyum, menggenggam tangan kecil Rafael dengan erat. "Iya, sayang. Dunia ini penuh warna, seperti kamu yang selalu ceria." Setiap kali mereka berbicara seperti itu, Nadine merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu, ini adalah cara terbaik untuk membantu Rafael menumbuhkan rasa percaya diri dan kebahagiaan, bahkan di tengah masa-masa sulit. Setelah beberapa bulan, Nadine merasa lebih mantap dan lebih terbuka pada dunia luar. Ia memutuskan untuk kembali bekerja, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi keluarga. Pekerjaan yang dulu ia tinggalkan kini menjadi langkah baru baginya untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Dia kembali ke profesinya sebagai seorang desainer interior, sebuah pekerjaan yang sangat ia cintai. Nadine menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terkatakan saat bekerja di proyek-proyek baru. Selain itu, pekerjaan ini memberi Nadine kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan mengeksplorasi sisi kreatif dirinya yang sempat terkubur oleh rutinitas yang monoton dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Malam hari, setelah pulang kerja, ia selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama Rafael. Momen itu, meskipun sederhana, menjadi waktu berharga yang mempererat hubungan mereka. Rafael kini mulai memahami bahwa meskipun kehidupan mereka berubah, mereka tetap memiliki satu sama lain, dan itu yang terpenting. Nadine juga mulai membuka diri untuk bertemu dengan teman-teman lama dan keluarga. Setelah bertahun-tahun terisolasi dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, ia menyadari betapa pentingnya dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Teman-teman dan keluarganya mendukung setiap langkahnya, membantu Nadine merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Suatu sore, Nadine menerima undangan dari seorang teman lama untuk menghadiri acara kecil di rumahnya. Ia merasa ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk datang. Di acara itu, Nadine bertemu dengan beberapa orang baru yang penuh semangat dan optimisme. Salah satunya adalah seorang ibu tunggal yang juga memiliki anak seusia Rafael. Mereka segera akrab, berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi, serta berbagi cerita tentang cara mereka menghadapinya. "Aku paham betul perasaanmu," kata teman baru Nadine dengan hangat. "Kehidupan bisa terasa sangat berat, tapi kita bisa saling mendukung dan menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa dengan memilih untuk bahagia, Nadine." Kata-kata itu menyentuh hati Nadine. Ia merasa lega bisa berbagi perasaan dengan seseorang yang benar-benar mengerti. Keberanian dan semangat wanita itu memberi Nadine kekuatan lebih untuk melangkah ke depan. Meski pada awalnya Nadine merasa ragu untuk membuka hatinya lagi, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa percaya diri dan kebahagiaan yang perlahan tumbuh membuatnya merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menerima masa depan. Suatu hari, saat bekerja di sebuah proyek desain rumah baru, Nadine bertemu dengan seorang pria bernama Arga, seorang arsitek yang bekerja sama dengannya. Mereka mulai saling mengenal, dan meskipun Nadine tidak ingin terburu-buru, ia merasa nyaman berbicara dengan Arga. Ia tidak merasa tertekan atau khawatir, seperti yang ia rasakan dalam hubungan lamanya. "Jadi, apa yang kamu harapkan dari hidupmu sekarang, Nadine?" tanya Arga suatu hari setelah mereka selesai berdiskusi mengenai proyek mereka. Nadine tersenyum, menatap Arga dengan mata yang lebih terbuka. "Aku hanya berharap bisa menjadi ibu yang baik untuk Rafael, menjalani hidup yang penuh kebahagiaan, dan mungkin suatu saat bisa menemukan cinta lagi. Tapi aku tidak terburu-buru." Arga mengangguk, dan senyumnya tulus. "Itu hal yang indah. Tidak ada salahnya mencari kebahagiaan lagi, Nadine. Kamu pantas mendapatkannya." Nadine tidak tahu kemana hubungan mereka akan pergi, tetapi ia merasa lega karena untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak terikat dengan masa lalu. Ia tidak terburu-buru, tetapi ia mulai merasakan bahwa cinta yang sejati, yang penuh dengan kepercayaan, kebahagiaan, dan penghargaan, bisa saja datang di waktu yang tepat. Bersama Rafael, Nadine menjalani hari-hari penuh kebahagiaan. Mereka tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu yang kelam, dan Nadine tahu bahwa meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, mereka telah menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Setiap pagi, Nadine bangun dengan semangat baru, bertekad untuk memberi yang terbaik bagi Rafael dan dirinya sendiri. Setiap malam, saat mereka duduk bersama dan Rafael menceritakan kisah-kisah imajinasinya, Nadine merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. "Bunda, aku cinta kamu," kata Rafael suatu malam, sebelum tidur. Nadine tersenyum, memeluk anaknya dengan penuh kasih. "Bunda juga cinta kamu, sayang. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi."
Kehidupan mereka mungkin tidak selalu sempurna, tetapi Nadine tahu satu hal, mereka punya satu sama lain, dan itulah yang membuat segala sesuatunya berarti. Waktu terus berjalan, dan Nadine merasa semakin kuat setiap hari. Setelah perceraian, banyak hal yang harus ia hadapi, tetapi ia tak pernah membiarkan diri terjatuh terlalu lama. Ia tahu bahwa hidup, meskipun penuh dengan kesulitan, tetap memberi kesempatan bagi mereka yang berani bangkit. Dengan Rafael yang semakin besar dan cerdas, Nadine mulai merasa bahwa kehidupan yang penuh kasih sayang dan pengertian adalah tujuan utama yang ingin ia capai. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap tawa yang terdengar di rumah mereka, adalah bukti bahwa mereka berhasil melalui semua rintangan yang datang. Rafael, yang dulu masih kecil dan penuh dengan kebingungannya, kini menjadi anak yang penuh semangat. Ia tidak lagi merasa takut akan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Nadine bisa melihat bagaimana rasa percaya diri Rafael tumbuh seiring waktu, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan padanya. Mereka membangun hari-hari dengan kebahagiaan kecil, waktu bersama, tawa, dan cinta yang mereka berikan satu sama lain. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di balkon rumah mereka, melihat matahari terbenam, Rafael berkata dengan polos, "Bunda, aku suka banget sama rumah kita sekarang. Semua jadi terasa lebih cerah." "Ya." Nadine menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih. "Kamu membuat rumah ini jadi lebih cerah. Sayang, kita berdua akan terus membuatnya lebih indah, apapun yang terjadi." Dengan senyum, Nadine merasakan kehangatan dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, dan hidup mereka kini lebih baik. Meskipun masa lalu takkan pernah bisa sepenuhnya terlupakan, Nadine memahami bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan baru, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang ia cintai lebih dari apapun. Setiap hari adalah perjalanan menuju pemulihan yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih kuat. Nadine tidak lagi dibayangi oleh rasa sakit dan kekecewaan dari masa lalu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diprogramkan. Ia adalah sesuatu yang ditemukan dengan penuh ketulusan, dengan mencintai diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Dan dengan itu, Nadine dan Rafael melangkah bersama, siap menghadapi masa depan dengan keberanian dan harapan yang lebih besar. Mungkin mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, mereka akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana kita bangkit, menyembuhkan diri, dan terus melangkah dengan hati yang penuh cinta dan harapan. Dari perjalanan hidup Nadine, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita belajar bahwa dalam setiap perjalanan hidup, tidak ada yang mudah, dan terkadang kita harus melewati banyak cobaan dan pengorbanan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah kejatuhan dan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Kehidupan mungkin tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita ingin menghadapinya. Nadine mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu terjebak dalam masa lalu atau berlarut-larut dalam kesedihan. Pemulihan memang memerlukan waktu, tetapi dengan cinta, dukungan dari orang-orang di sekitar kita, dan tekad yang kuat, kita dapat membangun kembali kebahagiaan yang sejati. Jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman, dan jangan ragu untuk memperbaiki hidup kita, meskipun itu berarti membuat keputusan yang sulit. Pada akhirnya, kita berhak untuk bahagia, dan kebahagiaan itu ada di tangan kita. Jika cerita ini menginspirasi kamu dan memberi kamu pelajaran berharga tentang kehidupan, pemulihan, dan kekuatan untuk memulai kembali, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya.